Barusan teh kelompok berapa? 7? 8? Iya. Iya. Menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang tadi ya, terkait ya, terkait di ranah pidato. Jangankan di ranah pidato, apapun itu kan kita harus ada persiapan di situ. Ada bahasa gini, bisa karena biasa, lancar kaji karena diulang gitu. Semuanya itu belajar kan. Belum ada yang bisa menjadi ahli apapun itu. Misalkan seorang profesor masih belajar karena kan ada keterangan apa wajibnya belajar dari lahir sampai ila apa lahdi apa iya di atas langit ada langit maksudnya itu. Jadi kita harus bisa apa mengonsep segala sesuatu. Ini sampai jam berapa? 20. Nah, ini semester 6 ya? Iya, teman-teman persiapan mau skripsi ya? UP udah belum? Udah, belum. Oh, belum. Iya. Baru latihan sama Pak Asep. Iya, ini bocoran buat nanti teman-teman penelitian di skripsi. Ya. Misalkan rata-rata jangankan S1, S2 juga jarang memunculkan ciri khas penelitiannya. Misalkan teman-teman kan jurusan IAT, nah munculkan ciri-ciri khas IAT-nya. Jadi cari persoalan fenomena yang berbeda dari yang lain gitu. Dan referensinya diutamakan atau sebisa mungkin referensi grand teorinya itu jangan selalu pakai grand teori yang barat. Soalnya kan kita apa dulu itu slogannya wahyu memandu ilmu. Nah, sedangkan kan sumber dari segala sumber ilmu kan wahyu Quran. Iya. Seperti Bapak diskusi sama teman dia ngajar apa? Jurnalis, tahu jurnalis? Wartawan terkait media lah ya. Dia itu kan rumpunnya rumpun umum kan? Ya. Bukan ada itunya bukan terkait keislaman. Cuman kan lingkungannya di rumpun dakwah komunikasi. Nah, diarahkan kepada para mahasiswa sebisa mungkin ambil grand teori dari sumber yaitu wahyu. Seperti berita, apa referensi utama berita dalam ayat Al-Qur'an? Ada yang tahu nggak? Referensinya. Awal mula ada berita. Kisahnya apa? Ada referensinya. Apa? Yusuf. Tahu nggak kisahnya? Yang bapaknya Nabi Yusuf itu siapa? Nabi Ilyas? Yakub. Nah, kan ada di situ konteksnya. Wahai anak-anakku, carilah berita terkait Yusuf. Ya, ya di situ kan itu bisa dijabarkan lagi buat referensi utama grand teori kan. Nah, gitu. Intinya kalau nanti teman-teman ke depannya untuk penelitian itu lihat dulu apa latar belakang persoalan fenomenanya. Ya, judul itu bisa berubah-ubah. Gitu. Cuman sebisa mungkin munculkan ciri khas ke IAT-nya gitu. Ngerti nggak? Nah, gitu. Di sini udah ada yang UP? Belum ya? UP semester berapa? Iya. Kenapa kita ada mata kuliah retorika? Apa kaitannya sama skripsi? Ya berkaitan. Iya. Kita kan menggali informasi ketika kita wawancara kan menggunakan retorika ke narasumber kualitatif kan? Ya. Di situ. Bisa diaplikasikan dalam tulisan juga gitu. Ada pertanyaan nggak? Ada. Iya. Nanti Ami ya. Apakah buat pidato gitu? Bisa. Outputnya, kata jam outputnya finalnya materi itu apa? Apa Iya. cuma presentasi sampai udah gitu atau gimana? Enggak, UASnya
Soalnya Bapak kan masih sesuai arahan Prof Badru ya. Jadi nggak bisa misalkan Bapak pengen UAS nanti bikin video terkait apa, mau itu ceramah, mau itu sambutan, mau itu konseling, yang penting kita di video kan berretorika, cuman belum dikomunikasikan ke Prof Badru ya, paling nanti diinfoin. Nah, itu kalau terkait UTS kan kita belum UTS ya. UTS nanti dinilai dari segi keaktifan dan presentasi, nilainya dari situ. Teman-teman yang aktif, Yang jarang nanya berarti nilainya A. iya A kurang. Soalnya intinya ini kehadiran, poin penting itu kehadiran. Ya, kenapa kehadiran itu apa? Karena posisi menentukan prestasi. Iya, minimal hadir itu ada kemauan. Di mana ada kemauan, di situ ada kesempatan. Ya, walaupun teman-teman ada yang menguasai materi atau aktif, cuman jarang hadir. Ya, itu kan terlihat dari kesungguhan. Minimal ada kesungguhan. Itu. Satu lagi, yang tadi, yang ini bergeser bukan terkait retorika, apa tadi teh? Laduni apa? Laduni, laduni artinya apa laduni? Laduni bahasa Arab, bahasa Indonesia. Jadi ilmu yang datang tiba-tiba gitu. Nah, nih ini gambaran sekilas ya buat teman-teman. Soalnya semua orang atau teman-teman lahir ke alam dunia itu ya, kualitasnya itu tidak ada yang bodoh. Iya. Semuanya itu disamaratakan, punya keunggulan, kemampuan, yaitu potensi, kemuliaan, akal, pikiran. Gitu. Apa itu ilmu laduni? Ya, di situ. Itu kan kita harus paham. Nah, di situ dikerucutkan apa ilmu laduni. Nah, ilmu, apa itu ilmu? Ya, kan ada bahasa gini. Al ilmu yutawalati. Tahu nggak artinya? Tidak. Nah, al ilmu yutawalati. Itu kata siapa? Al ilmu yutawalati. Di mana udah seterusnya al ilmu nurun pikolbi dan al ilmu nurun imamu amal. Itu kata Imam Malik. Ada yang tahu nggak Imam Malik siapa? Imam mazhab ya, termasuk besar kan? Iya. Jadi jadi kita harus paham apa yang dinamakan ilmu ya. Ilmu itu cahaya. Cahaya bersifat, sifat cahaya apa? Terang. Dikala terang bisa menerangkan ya, gitu. Jadi nggak ada ilmu putih, nggak ada ilmu hitam. Itu bagaimana kita menggunakan baik dan buruk. Sumber dari segala sumber ilmu itu apa? Wahyu, yaitu Quran, gitu. Nah, artinya gini, yang tadi Bapak sampaikan, ketika kewajiban kita menuntut ilmu seperti Ami, ya, Ami kan? Ya, Ami dari rumah, kan kesini tujuannya menuntut ilmu, ya. Al ilmu yutawalati, itu ilmu itu harus didatangi, ya. Di mana ilmu itu sama Ami didatangi ke kampus kan? Oh ternyata materinya ini, oh saya paham, oh cara nanti mengaplikasikannya begini, al ilmu nurun fi qalbi, menerangi hati kita menjadi paham. Di mana kita paham apa? Al ilmu imamu amal, ilmu yang kita pemahaman atau pengertian yang kita dapat dari perkuliahan atau dari kampus bisa menuntut kita dalam perbuatan sehari-hari. Amal itu kan perbuatan, gitu. Bisa membedakan, oh caranya begini, gitu. Ya, ngerti nggak? Gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nggak? Udah cukup aja. Gimana Ami? Iya, Pak. Oh, itu jam-jam gimana? Jam-jam kan? Ya, apa? Gimana? Ada yang ditanyakan lagi nggak? Ya, intinya sedia payung sebelum hujan. Itu tuh segala sesuatu. Sebelum kita bertindak, sebelum kita berbicara,
sebaiknya alangkah baiknya kita mencerna dulu dengan potensi kita gitu. Maka diperlukan akal sehat, critical thinking ya untuk memprediksi apa akibat gitu. Di situ kan tahu kita ada tujuan dan akibat gitu ya. Masih ada waktu atau udah habis? Oh iya. Perkiraan UAS di bulan apa? Juni ya? Awal atau akhir? Akhir Juni. Oh, jadi kelompok yang belum tampil berapa lagi? 2 ya? 2. Cukup lah. Dah minggu depan libur lagi ya? Libur nggak? Libur. Soalnya kalau di kalender UIN kan Rabu Kamis ya. Jumatnya nggak libur. Kalau online kurang berkesan. Kemarin juga ya teman-temannya pada menghilang. Iya, jam-jam nggak ada kemarin ya. Itu siapa? Royhan Farhan kemarin nggak ada ya? Ada Pak. Kenapa nggak merespon? Oh Pak ya. Iya. Tapi kelas pertama jam pertama juga katanya libur ya. Emang libur Jumat? Ya udah nggak apa-apa libur aja. Soalnya masih ada waktu kan 2 kelompok lagi. Iya sebelum UAS. Gitu. Itu. Cukup aja. Ada yang ditanyain nggak Fitri ya? Putri. Putri. Farhan ada yang ditanyakan? Aman Pak. Aman ya? Tuh. Udah aja tuh ya, ditutup aja ya. Ya. Terima kasih atas pemaparan dari kelompok berapa tadi? 7 dan 8 ya? 8-9 ya. Presentasinya sangat baik. Dan buat teman-teman yang hadir, terima kasih. Semoga ilmu kita hari ini bisa kita amalkan untuk sekarang dan kedepannya ya. Ada lagi nggak yang ini terkait UAS? Ya. Soalnya nanti koordinasinya sama PJ. Tapi kehadiran aman PJ? Aman? Kenapa? Aman teh suka di absen gitu. Suka di absen. Iya. Suka ada yang konfirmasi juga. Tapi ada yang tanpa keterangan nggak, Alfa? Bukan tanpa keterangan sih, paling telat ngabarin aja. Oh ya, ada gitu mama. Udah tuh ya, ditutup aja ya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.